Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Yang kami hormati para ketua organisasi relawan Ganjar Pranowo Presiden 2024. Yang kami hormati para ketua partai pengusung Ganjar Pranowo Presiden 2024. Hadirin tamu undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam sebuah acara yang insya Allah mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, hari ini Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 bertempat di Eko Wisata dan Budaya Alam Santosa Bandung. Bersama-sama akan kita ikuti acara konsolidasi akbar relawan Ganjar Pranowo Presiden 2024. Mengawali seluruh rangkaian acara hari ini, bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ya. Meluruskan sap sekalian, meluruskan sap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Diat Sukmana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, izinkan pada pagi hari ini acara yang sangat besar, mulia, dan hidup serta bercahaya ini, mari kita awali dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, Islam, dan penghayat dan sebagainya. Saya persilakan untuk sesuai dengan keyakinan masing-masing untuk berdoa dan menyamakan frekuensi pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan doa ini dengan agama Islam. Mari kita tundukkan sejenak kepala kita dan kita heningkan hati kita dan kita bersihkan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengambil hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan yang akan kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kirimkanlah sebaik-baik sholawat dan salam pada Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarganya yang suci. Sertakan pula kebajikan untuk seluruh pemeluk agama-agama dan kepercayaan di negeri kami yang tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami berharap kepadamu suatu negara mulia yang memuliakan rakyat dan para pemimpinnya, serta tumbuhnya sikap saling menghormati atas keyakinan para pemeluk agama, budaya, serta para penghayat kepercayaan di negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hinakanlah kaum munafik dan para pengkhianat di negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang mendorong kami di dalamnya menyeru menuju ketaatan kepadamu, menunjukkan jalan melalui jalanmu, serta memberikan kami rezeki yang membawa kami pada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami dari perpecahan, jauhkanlah kami dari pertikaian dan hilangnya rasa percaya diri di antara kami. Kuatkanlah pertemanan kami dan persaudaraan kami. Perbanyaklah jumlah kami yang sedikit dan satukanlah kembali kawan dan saudara kami yang terputus. Muliakanlah kami dari kehinaan, selamatkanlah kami dari ketergelinciran, cukupkanlah kami dari kekurangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lunasilah hutang-hutang dan janji-janji kami, dan tutuplah kefakiran kami, hilangkanlah kesusahan kami, ubahlah kesulitan kami menjadi kemudahan, cerahkanlah wajah-wajah kami, bebaskanlah yang tertawan dari hati dan pikirannya dari kami, dan tunaikanlah hajat dan harapan-harapan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari sulitnya menemukan pemimpin yang amanah, banyaknya musuh, dan sedikitnya jumlah yang mendukung kebenaran. Lindungilah kami dari keganasan fitnah terhadap kami dan penghakiman massa atas kami. Bantulah kami untuk mengatasi semua itu dengan kemenangan yang kau segerakan, ketakutan yang kau singkirkan, pertolongan yang kau berikan. Teguhkanlah pilihan kami untuk pemimpin yang kami harapkan, dan bantulah kami untuk memenangkannya. Demi luasnya rahmat dan hidayah-Mu atas negeri ini, wahai pengasih dari yang maha mengasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Acara selanjutnya adalah ucapan Wilujeng Sumping dari tuan rumah acara hari ini kepada Bapak Eka Santosa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, Sampurasun, Merdeka. Terima kasih yang kita banggakan bersama sahabat saya yang hari ini masih berkedudukan sebagai wakil rakyat dalam kapasitas mewakili Pak Ahmad Basarah. Tadi malam Pak Ahmad Basarah hubungi saya langsung dan beliau berhalangan karena padat acara sehingga mendelegasikan atau menugaskan. Tepuk tangan buat Bung Andreas Pareda. Kita sering mengenal Bung Andreas ini di TV dan selalu mewakili partai PDI Perjuangan dalam wacana-wacana politik. Terima kasih Bung atas kehadirannya. Yang saya hormati rekan saya, para senior, Bung Bastaman, lalu ada Pak Gultom, Robin, ini tokoh
dari P3 Pak Suwardi, dan Pak Komeng ya, Kang Api dari NU, PKB ya. Wah ini gado-gado, Kang Caca tuh di Demokrat, banyak lah. Kalian Dira dari Gerindra ya. Wah ini gado-gado dan kum semua, terutama mobil khusus kepada teman kita pengundang yang secara formal pada hari ini dari Barikade 98 Bung Budi Hanura, lalu kemudian Ketua Pemuda Demokrat kita Bung Herimos, dan dari GPN para GP juga yang secara resmi Bung Aren mengambil inisiatif, dan juga kepada saudara-saudaraku para pejuang Cenok mewakili Mang Ihin ini dari komunitas Sejo Solihin GP Center ya, secara khusus juga hadir, dan kawan-kawan juga dari daerah, dari para olot diwakili oleh Kang Jajang. Olot masuk tempuan gue di tukang deh. Lalu teman-teman yang lain, Pak Heri KN dari berbagai daerah yang tidak bisa saya sebutkan, tapi menurut catatan tadi lebih dari 40 yang sudah terdaftar relawan dari yang disampaikan oleh Pak Herimos. Mudah-mudahan semua bisa hadir dan terundang ya. Perindo hadir. Perindo ada. Dan pimpinan partai politik yang hadir ya dari Perindo. Kalau P3 merempek biasa apa P3 malamun dia elektabilitas naik dan lancang dan latang. Pinter P3. Mana teman dari Perindo? Ada. Dari Hanura mah. Bukan Budi we. Versi lu DPW Pak Andre. Pak Andre ya. Ya Pak Andre ya. Dan teman-teman sekalian, para pejuang yang ingin merubah bangsa ini ke depan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentunya puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia. Kalau yang ingin merubah, Jangan merubah Anies. Oh begitu. Jadi melanjutkan. Baik. Ada protes. Protes. Dengan bahasa ke zaman politiknya ribut. Dan teman-teman sekalian yang hadir, tentunya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam suasana yang penuh kekeluargaan. Tentu atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terutama Bung Andras yang meluangkan waktu dari kesibukannya selaku wakil rakyat di Jakarta. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Wilujeng Sumping, Bapak Ibu sadaya di wilayah Kerja Simkuring, orang menyebutnya ini alam santosa ekowisata dan budaya, satu area yang dulu dan kini sudah berubah sebagaimana Bapak-bapak lihat. Tadi ada hutan buatan, lalu kelihatan ada air. Alhamdulillah ini satu karya saya selama kurang lebih 20 tahun, dan kita berada di rumah kebanggaan atas sebuah warisan nilai yang disebut Dulang Apak. Orang bilang ini Balai Alit sebab orang adat, dan ini arsitek khas Sunda Bawes Bung Andre. Jadi semuanya lokal dan tidak ada, dan di lingkungan ini tidak ada kimia, lalu kemudian semuanya bernuansa green atau ramah lingkungan. Cuman masih ada ini, harusnya tidak ada ini apa kemasan plastik. Nanti DPR memikirkan. Sekali lagi Wilujeng Sumping, Bapak Ibu sekalian, selamat datang, merupakan kebanggaan dan merupakan tambahan referensi bagi saya, satu kehormatan sebagai tuan rumah atas kehadiran
Bapak dan Ibu sekalian. Saya dalam hal ini sekaligus juga mewakili teman-teman yang berinisiatif ingin menyatukan sebuah pemikiran dan sikap serta langkah-langkah yang lebih konkret atas sebuah semangat dan kemauan dalam rangka kita menyongsong kepemimpinan nasional yang pada pelaksanaannya tentu tidak lama lagi, kalau kita hitung tinggal beberapa bulan, dan untuk tujuan politik atau kegiatan politik waktu itu sangat sempit. Oleh karena itu, sekali lagi atas sebuah prakarsa yang diinisiasi oleh Ketua Pemuda Demokrat dan Barikade 8 dan Balai JP ya, dan juga dari GPN yang meminta dan berinisiatif untuk mengadakan pertemuan ini. Ini adalah satu langkah dan tidak ada alasan saya untuk menolak dan tidak bersedia, karena memang tempat ini terbiasa atas sebuah doktrin atau arahan dari Mang Ihin untuk menjadi sebuah tempat berinteraksi dengan masyarakat. Lebih-lebih hari ini kita semua akan menghadapi sebuah pilihan dan langkah yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Namun demikian, saya kira sebagai pengantar, saya juga bertindak atas nama sebuah institusi relawan yang disebut DGP 8 atau Dukung Ganjar Pranowo Presiden ke-8, dan juga bersama Bung Andre saya juga diminta, bahkan di-SK-kan oleh sebuah institusi yang disebut Barisan Soekarnois Ganjar for Presiden. Jadi dua institusi itu yang selama ini kami olah dan untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Di samping ada para olot atau disebut BOMA, Barisan Olot Masyarakat Adat Jawa Barat. Sebagaimana diketahui Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kami sudah melakukan satu langkah bahkan di tingkat nasional yang pada saat itu dihadiri oleh Bung Ahmad Basarah langsung di tempat yang sama, tempatnya di atas, dan syukurlah bahwa Jawa Barat menjadi sebuah pusat perhatian atau sebuah semangat dari teman-teman, terutama dari Bali, dan ada 3 raja Bali yang langsung menghubungi saya dari Kelungkung, dari Ubud, dan dari Pemecutan atau Raja Badung, yang meminta kesediaan kami di Jawa Barat, khususnya meminta saya untuk memulai pergerakan dari yang disebut DGP 8. Kemudian kami pun telah berupaya untuk mengkonsolidasi diri, dan perlu kami perkenalkan, ini Pak Bastaman sebagai Wakil Ketua, lalu ada Ibu Dr. Neneng, Guru Rektor dari Universitas Balai Bandung. Mana Bu Neneng? Bu Neneng punten, sampai Pak Andre kenalin. Sini Bu, biar kenal. Enggak kesini. Biar Bang Andre tahu. Nah, ini sekretaris saya Bu, jadi nanti berinteraksi. Karena ini dulu rektor dari Universitas Balai Bandung dan sekarang masih aktif mengajar. Jadi lalu kemudian diwakili oleh Pak Suwardi, ini Bangkotan ya, P3 Bangkotan, dan Pak lalu ada bendahara Kang Dadi yang biasa ngatur-ngatur, dan Ibu Kira dari komunitas, dan juga ada Dewan Pembinanya, Dewan Pertimbangannya, ini Mr. Robin Gultom ya, tidak asing lagi, ini sebagai seorang pengusaha cukup sukses dan banyak relasinya. Dan juga bidang-bidang, ada 7 bidang garapan di pemberdayaan perempuan di organisasi. Ibu Ai ketuanya, lalu Ibu Diah sebagai ketua pemberdayaan perempuan dan anak,
kemudian ada juga bagian UKM dipimpin oleh Pak A yang kalau lewat tadi ada Bandung City View perumahan, ada pemiliknya. Lalu kemudian juga di bidang antar lembaga ada bagian budaya itu Kang Jajang dari Kampung Adat Naga dan bidang-bidang yang lain. Jadi secara institusi, dan alhamdulillah pengecekan kami dari 27 sudah ada di berapa Pak Suwardi? Ada 14 yang siap dilantik dan kira-kira ada 26 yang sudah ter-SK-kan. Jadi tinggal beberapa yang memang kami harus melakukan penyelesaian lagi. Nah itulah kira-kira gambaran dari relawan yang selama ini kita bina. Nah dalam perjalanan terakhir kemarin dalam ulang tahun ke-1 di Pati, kami sempat diminta untuk bersilaturahmi dengan calon presiden kita Bapak Ganjar, dan alhamdulillah juga disertai oleh Ibu Bendahara Alumni ITB yang berkreasi di bidang painting ya dan kreativitas perempuan, sehingga ada komunikasi. Dan ketika juga Pak Ahmad Basarah mendeklarasikan relawan yang ditunjuk oleh DPP, kami hadir dan bagian yang diverifikasi, sehingga insya Allah bahwa DPP 8 adalah relawan yang memang menjadi bagian daripada perangkat di bawah koordinasi dari ketua tim relawan di bawah PDI Perjuangan. Bahkan terakhir satu minggu yang lalu secara khusus saya berkomunikasi untuk menyesuaikan legalitas ke Kementerian Hukum dan HAM dan langsung diterima cukup lama oleh Bang Yasona Lawli, sehingga secara jujur eksistensi DPP 8 sudah dikeluarkan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan setelah itu juga kami diundang khusus oleh Bapak Sekjen Pak Hasto. Jadi kalau ada gambar jangan marah Pak Andre, ini memang seizin beliau saya benar mencantumkan. Jadi sudah berkomunikasi langsung dan ada semacam bahasa tubuh yang dia berikan dengan menyampaikan salam dan menyodorkan tangannya untuk kita sama-sama berjuang kira-kira. Saya kira iya, dan itu satu apresiasi yang menurut saya cukup luar biasa. Itulah gambaran saya kira Bapak Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat tentu pada teman-teman sekalian yang sudah lebih dulu berjuang dan berkarya untuk baik dimulai dari Pak Jokowi, di mana sama-sama kita dari tahun 2012 bahkan mengawali, dan saya simpan bajunya Bung Andre itu nggak pernah hilang, sebab di awal-awal kita ingin mewujudkan apa yang menjadi sebuah impian-impian tentang kepemimpinan nasional. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, momentum hari ini nanti kita akan mendapat pengarahan, tentu minta pengarahan dan pembekalan dari Bung Andre Asparera yang mewakili Pak Ahmad Basarah tentang apa yang menjadi kebijakan di tingkat nasional. Kami tegak lurus Bung Andre, tidak berpikir yang kiri yang kanan. Masalah wapresnya siapa ya silakanlah, urusan partai begitu. Pokoknya kami tegak lurus bagaimana Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita tahu dan kita sangat menyadari betapa suatu hal yang bukan mudah untuk bagaimana Mas Ganjar diantarkan menjadi seorang presiden, terutama dalam perspektif Jawa Barat. Kita belajar dari apa yang sudah, katakanlah ukurannya adalah pemilu 2019. Nah, kita tahu bahwa Jawa Barat adalah daerah
yang memiliki jumlah penduduk terbesar dan DPT terbesar dan wilayah yang cukup terjal dilihat dari geografisnya, dan dibayangi oleh ibu kota yang menjadi pusat kekuasaan, sehingga ekspansi ke Jawa Barat dari sisi politis sangat kuat. Saya kira itu pemandangan umum. Nah, atas dasar itulah kami sudah menyampaikan ke Pak Sekjen, ke Pak Hasto langsung tentang rencana strategis yang ingin kita bangun. Barangkali ini menjadi sebuah pemikiran biar saya tidak dua kali, dan nanti ada tanggapan dari Pak Andre, bahwa DPT kita hari ini sesuai dengan keputusan KPU di 35,7 juta. Kalau TPS 148 ya, 148 ribu, bayangkan 148 ribu. DPT kita 35,7. Kalau asumsinya bahwa suara sah sebagaimana pemilu yang lalu dari 33, sekian menjadi di mana Prabowo 16 juta dan Jokowi hanya 10 juta, artinya 27 juta. Berarti kita turun 20%. Diasumsikanlah besok suara sahnya di kisaran 32, antara tidak kurang dari 30. Itu dari logika politik ya. Nah, lalu kita untuk bisa menang harus berapa? Nah, kalau kita ingin menang ya harus setengahnya plus dari asumsinya 33 juta. Jadi tidak berlebihan lah kalau kita semua atas dasar itu kita berkeinginan atau menargetkan suara terminimalnya 17 juta suara. Kalau bisa ingin lebih telak ya 20 juta. Baru kita menang. Tapi kalau kita mau belajar dari pemilu 2019, di mana Pak Jokowi pada saat itu sudah menjadi presiden, ya udahlah 2014 jangan kita cerita lebih jelek lagi kan. 2019 di mana Pak Jokowi sudah menjadi presiden, suara beliau itu hanya 10 juta. Dan suara Pak Prabowo itu 16 juta. Jadi ada perbedaan. Dan kita dari 27 kabupaten kota hanya menang di 6 daerah otonom. Pertama di Subang, Indramayu, Cirebon, Banjar, satu lagi Pangandaran. Selebihnya kita kalah. Dan yang paling ini data loh, saya bicara data bukan ngarang. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan yang paling signifikan kita jauh ketinggalan itu di Bogor, Pak. Bayangkan dari 5 juta ada 3 juta pemilih, Pak Jokowinya hanya 800, sedangkan Prabowo 2 juta lebih. Sukabumi juga sama, Sukabumi hanya 400 ya. Justru Depok agak seimbang, tidak terlalu jauh. Yang kita perkirakan Depok gudangnya PKS, suara Pak Jokowi dengan Prabowo berimbang, tidak terlalu jomplang. Tapi yang jomplang itu Sukabumi. Jadi ya syukurlah Golkar ke sana, saya mah nggak percaya. Ya bayangin aja, Golkar termasuk koalisi ke Jokowi dan minta menterinya juga banyak, minta Menko segala, bupatinya dari Golkar. Ya kita lihat fakta kan, hanya 400 Pak Jokowi di Sukabumi. Dan saya tahu Pak Jokowi sampai pakai motor ke Sukabumi. Ya, jadi ada daerah-daerah ya termasuk Bandung Raya, juga daerah bagian. Ya kalau Tasik sekarang Kang Komeng yang tanggung jawab. Ya. Waktu itu berat daerah Tasik ya. Kalau PDI, wakilnya Petil, berapa LND wae mas. Enggak, itu fakta loh.
Nah, atas dasar itu saudara-saudara sekalian, saya mempetakan dari data itu. Nah, sekarang kalau kita lihat sebagai sebuah mekanisme, betul diusung oleh partai, dan mari kita lihat di Jawa Barat berapa suara partai 2019. Coba Kenny suara partai. Nah, kita biar Bung Andre juga ke atas. Kalau kita lihat kemampuan atau potensi partai, faktanya nih bahwa pengusung Jokowi atau pengusung Pak Ganjar hari ini di Jawa Barat pemilu 2019 itu hanya 3,5 juta. P3 1.100.000. Kalau katakanlah Hanura bergabung sekarang, punten Pak Rudi nggak salah ngolah lah. Itu di bawah 300 loh Hanura. Betul nggak? Ya 200 ribuan. Nah, kalau sekarang Perindo anggap bergabung ke kita itu 600-an. Coba lihat Perindo, ya betul nggak? Itu real loh 2019. Nah, bagaimana 2024? Ya tentu ada kenaikan prediksinya ya. Tapi senaik-naiknya. Jadi kalau di jumlah itu cuma 6 juta Pak. Ya, 6 juta. Kalau prediksi kita anggap saja PDIP ada kenaikan, semua ada kenaikan. Kenapa komennya rada minang ke pasti pun pasti naik. Dari 1,1 jadi 1,5 lah. Tapi nguping Pak, Kang Eka terus Kang Aher. Wah. Perindo juga naik 1 juta lebih lah misalnya. Nah, dalam kesempatan Rapim Wheel kami di sini, ya dengan segala hormat ini untuk diketahui oleh Bung Andre, kami mengundang partai pengusung dan pendukung. Waktu itu karena ada kunjungan Pak Ganjar ke Bogor, sehingga Pak Ono mendelegasikan kepada saudara Betty ya sebagai Bapilu. Dalam grand strateginya PDI Perjuangan untuk 2024 untuk mencapai 5 juta, identik dengan 28 kursi, artinya mentarget untuk menjadi pemenang pemilu. Ini real di ruangan ini juga beliau bicara. Lalu kita tanya P3, nih Kang Komeng, rada rasional di pikiran P3, karena mendompleng ke Pak Ganjar, anak kiai, wah bisa didagangkan ya. Pak Ganjar ngedompleng ke P3. Oh gitu. Lalu saya tanya, so ketua Bapilunya yang bicara di sini, berapa target P3? 2 juta Pak. Ya. Jadi catat Bapak-bapak. PDI mentarget 5 juta, P3 mentarget 2 juta. Lalu rada aneh Perindo ya tiba-tiba yang 7 juta jual. Gimana TV jualan gerobak payu gitu. Ya nggak apa-apa. Lalu Hanura ya naik lah pasti 1 juta. Jadi kita boleh analisa kan. Dari jumlah itu kalau kita analisa kemungkinannya PDIP 5 juta ya di bawah sedikit lah, mungkin 4,5 ya atau 4 juta itu, betul nggak? Lalu P3 tinggal 1,1 jadi 1,5. Perindo dari 600 ke 1 juta ya. Jumlah jamnya hanya 7 juta. Padahal untuk Pak Ganjar menang kudu 17 juta. Jadi saya lamun tengati, lamun partai masih kena gagah deh. Kemana kono? Nah itu realistis loh. Ya. Petilu nu pinter makanya datang wae petilu mah. Justru partai Bung Andre ada datang dan jadi dadan. Nah itu fakta loh. Ya.
Jadi maksud saya Pak Herimo segera pagaing saya, Kang, ya kumaha cicing wae cenah. Dah dulur urang mah paling ge mampu dengan sakitu. Nya oge nya, Kang Budi saplak-plakan ka Sukabumi, can aya gambar ganjar gitu. Tugaskeun Ciamis, Anis loba cenah. Urang mah can aya. Wah. Bener yang ngajak gelut kadenge kamu di Golkar gara-gara bunges main senang gara-gara bungan itu bagi semangat saya ngumpulkan Romel kan nah itu realistis loh Pak. Jadi maksud saya nah tumpuan harapan kemenangan adalah di masyarakat dan ini sebuah kenyataan. Maka betapa pentingnya kita berintegrasi dan berkolaborasi secara baik. Keureullah aing narekan partai manggeus tong dicarekan wae karunya. Kita harus bersinergi dengan partai pengusung maupun partai pendukung. Dan di antara relawan juga harus kompak dan bekerja sama. Jadi tantangan buat saya hari ini, Mel, kuring hubungannya, ya, Kang, cek Herimo sesanu juga, kan kuring, kan orang asal malebar musim balong dibedahkan, nggak sabaran dan digawe. Betul nggak? Asal jubuhan mongkol. Hah? Asal jubuhan. Yang ke ongkosnya mah ku pandai dicetakkeun. Itu apa lu orang Jakarta apa lu kita medan perang mainnya rek cicing wae bener tuh ayo gagah kitu kieu ayo bensinan mah anggar tu komen ke saya mengindiran ulah ngadorong-dorong mobil butut lain mau bensinan deh akian didorong-dorong anak si dorong-dorong mobil teh ayo pengen teh maju-maju kuna wakian itu juga Tommy Soeharto gitu alumni ya, ame tuh penasaran jadi mulai berstigma beranalisa orang mau nggak brewok nges ngobrol dengan anak Pak Harto ngobrol ketika dinya balik dewa kan orang mah hanya berasumsinya kuring mah berhadapan apa Ketua DPW ini Nasdem ke kuring cik Pak Gultom teh kan cobaan ngajang tuh anak Soeharto ya cik teh ibu kita makasih wah hese emang ada dorong mobil wakian nah itu pengalamannya kita dalam perspektif. Nah teman-teman sekalian, jadi itulah peta ya secara real saya ngambil simpelnya. Nah oleh karena itu dalam hal ini saya kira saya berterima kasih sekali lagi teman-teman bisa bersilaturahmi dan apa yang kita hadapi tentu untuk bisa kita bagaimana tembus ke situ. Saya dari pengalaman pernah diantarkan oleh Ibu Mega untuk berinteraksi memimpin sebuah komisi yang berurusan dengan KKPU-an, bahwa akhir dari cerita kita apapun cerita kita adalah tetap suara realnya ada di TPS. Oleh karena itu pendekatan kami adalah TPS. Nah bagaimana Bung tadi hitungan 17 juta dibagi dengan jumlah TPS, berarti bapak-bapak kalau ingin menang kita di setiap TPS tidak kurang dari 122 suara. Siap. Ya. Tanya lagi siap. Jadi 122 suara dirata-ratakan. Nah untuk itu Bung Andre kami coba menawarkan mendesain satu jaringan dengan orientasi langsung kepada berbasis TPS. Dalam perspektif besarnya bahwa kita melihat karakter Kang AIDI, MADI dan
baheula geus memang militan. Ya, ya itu faktanya loh. Golkar geus terlatih dan punya SDM yang cukup mapan. Mereka sudah melangkah dari masjid ke masjid dan sana ibadah sudah dijadikan ajang untuk melakukan agitasi. Nah, kita nggak boleh kalah. Untuk itu caranya, Bung Andre, ada teori kita dari pinggir mengepung kota. So, umumnya basis-basis mereka ada di kota. Dari mulai Pantura, Pansela, Bodebek, dan satu hal lagi adalah desa mengepung kota. Hidup Mosetu. Oh, apalun. Nggak ada, kalau kota kita capek kalau di perkotaan terus. Kita harus turun dan tidak ada cara lain kecuali kita berada di barisan grassroots dan harus melakukan door to door dari masyarakat ke rumah-rumah penduduk dan menyapa dan berinteraksi. Nah, untuk itu Bung Andre, DGB 8 dan mungkin juga bisa disepakati oleh teman yang lain dalam kurun waktu, apalagi setelah ada kepastian Wapres September, Oktober, November sampai Desember, orientasi kita di desa. Kita minimal memerlukan 10 orang relawan yang militan berada di desa. Naon gawe pokoknya mau ibar mau kayak gambar Ganjar di desa. Ada papan nama, ada apa. Nah, diharapkan dengan adanya sekber ini relawan yang bersatu ini di tingkat desa ini sudah tidak ada masing-masing relawan, tapi sekretariat bersama relawan Ganjar Presiden. Kalau setuju ya nanti kita bisa. Lalu mulai bulan Desember, pertengahan Januari, orientasi kita sudah harus ke TPS. Dan relawan ini harus memegang DPT dan pasti DPT 200 sampai 500 kan di daerah padatnya, tapi rata-rata 250-200 per TPS. Nah, Bung Andre, kita berharap tentu berintegrasi dengan partai bagaimana mengidentifikasi setiap DPT TPS yang tadi 250 dan kita harus door to door. Cenah minggu tenang bodoh, lamun politisi minggu tenang minggu sare LSTA itu namanya. Nah, jadi kita mulai Desember pertengahan sampai awal Februari ada di lapangan, tapi kita orientasinya bukan kepada pengamanan suara. Kan itu mau urusan partai. Toh partai juga punya saksi kan. Sloba lah aya mana partai. Tuh lengkap saksi partai mah. Ting di ongkosan ting teu. Tapi kita menggiring masyarakat. Nah, ini saya kira satu strategi ya yang akan kita lakukan, Bung Andre, ya. Untuk bisa kita menembus. Tanpa itu Jawa Barat berat. So kayak pengen dangdut deui. Sok tak itu tuh Pak, hiburan. Wah, tuh. Nah, kita orientasinya ke TPS. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, mungkin dalam kesempatan ini saya sudah bicara informal dengan Bung Herimos, dengan Bung Budi, bagaimana membagi peran-peran daripada relawan. Saya membagi 6 klaster peta Jawa Barat dari pendekatan geopolitik. Pertama, Bandung Raya, ada 4 daerah otonom, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan KBB. Lalu kita bagi ke Priangan Timur, mulai Sumedang, Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Priangan Barat, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Kota Sukabumi, dan terakhir Bodebek. Bodebek ini daerah paling terjal dan akumulasinya dari Bogor, Depok, Bekasi itu 10 juta. Ya, yang paling berat adalah Bogor. Saya nggak tahu Pak Suwardi ini, saya minta
Ngomeng, kenaon boga bupati PT lu, saya ditagih ya ayeuna. PDI nu paling loba kan. PT lu bupati Bogor. Gerindra. Loh, pokoknya kan KPK nya pokok. Tapi basisnya kan kuat kan. Nah ini kita terbuka loh. Ya. Dan memang kekuatan kepala desanya masih daratan ke Sukamiskin, saya kayak apa? Nah itu real loh, bener nggak Bung? Bang gua kan bisa intip di lapas, masih datang loh Bung. Nah kita ini betul-betul saya minta Pak Suwadi untuk Bogor coba P3 ya. Minta kader-kadernya lah. Depok di Bekasi alhamdulillah kita cukup bagus, ada punya ketua saya dokter ya dan sudah ya berini. Nah yang rada tenang kalau di Pantura, tapi tetap kita harus waspada ya. Ya kemarin saya ngobrol dengan Bung Rohmin, Kang saya sama Ibu boleh jadi menteri tapi harus suara terbanyak. Siap Pak Rohmin, nanti kita bergerak nih, tapi tidak harus khawatir sebab memang dari peta sebelumnya juga. Nah untuk itu Bung Andre mungkin ada beberapa penggalangan yang secara pembagian peta tadi, oleh karena itu nanti kita coba hari ini bisa mengkristal Bung Budi membagi wilayah atas dasar klaster tadi. Jadi ada 6 klaster yang coba kita bangun dan untuk concern dan isu. Nah lalu DGP apa isunya? Nah ini juga perlu kita bermain di isu lingkungan, di isu budaya, lalu di isu tentang ketahanan pangan, dan satu lagi di masalah berkaitan dengan masalah-masalah kebangsaan. Nah, mungkin teman-teman punya leading sektor atau isu-isu yang biasa dijadikan. Tapi yang lebih penting tadi pemetaan berdasarkan klaster-klaster tadi. Nah, saya kira itu secara umum ya. Jadi poinnya adalah bagaimana kita bersinergi. Saya berharap di tingkat provinsi kita punya sekretariat bersama, dan sampai ke desa kita juga punya sekretariat bersama. Jadi tidak lagi masing-masing relawan, tapi relawan Ganjar Presiden itu ya satu itu, dan semua ada di daerah itu. Nah, bagaimana pengaturan secara administrasi dan secara organisasi? Silakan, bukan ahlinya saya mah ahlinya provokasi. Nah, gimana dengan partai? Saya kira bersinergi kita. Yang sopan pinter-pinter we. Mun komeng hayang jadi deui baik-baikin urangnya. Betul nggak? Pak Suwardi teh ieu caleg di Kota Bandung. Aku eleh we ku PKS urang gempur we nama itu kan bagian yang harus dilakukan. Dan syukur alhamdulillah kita banyak Bung Andre, beberapa solider yang tidak bisa saya sebutkan, tapi pemetaan itu teras gitu dilakukan. Nah, ada beberapa kegiatan yang tentu ingin kita lakukan. Ini Pantura mungkin tinggal penguatan. Di Pansela kita harus mengadakan festival budaya Pantai Selatan, dan kita akan menawarkan janji pembentukan daerah otonom Selatan Lur. Terus mangkewe jadi dengtenam dimulai Tasik, Garut Selatan, Cianjur Selatan, Sukabumi Pajampangan, kurang janjikan kurang dari daerah otonom. Setuju tuh? Minimal ayat 215 saya mapping ke Tasik. Kang Sumping harapan lamun dia jago pemekaran, jangan jago ting jadi rada dibetot ku Bang Andre hareup teuing meureun-meureun. Kita janjikan daerah otonom, dan memang harus diotonomkan Selatan. Nah oleh karena itu ada satu langkah-langkah kita dalam bentuk, nah ada alhamdulillah kita sudah dapat nanti titiknya di Garut, Sukabumi ditarik dan sampai Pangandaran dan konsentrasi. Ada mantan kanwil banknya Tommy Winata Atagraha yang rumahnya boleh digunakan. Orang Garut kemarin menghubungi saya, Kang kalau ada aktivitas Pak Ganjar boleh gunakan tempat saya di situ, bagus. Jadi
Sana di LP. Bu LP, Alamanda ya. Nah kita ada titik di situ nanti untuk camp-camp selatan. Di utara pun sama. Nah ini Bogor tolong menjadi perhatian. Nah satu hal lagi sebagai amanat dan memang logis dari data yang kita pelajari ya Pak Suwardi, bahwa ternyata Bung Andre jumlah pemilih dari 45,7 itu perempuan dan laki-lakinya berimbang, tapi laki-laki lebih besar sedikit. Tetapi di atas 55% itu kaum milenial dan Gen Z. Dari jumlah tadi ya, berarti ada berapa juta tuh. Nah ini yang harus kita dekati dengan cara lain. Nah oleh karena itu yang ahli IT atau medsos saya kira tolong bisa bekerja sama kita, dan itu hanya bisa didekati dengan melalui pendekatan yang khas. Bisa apa saya manges kumaha cara ngoprek pelunak ayeuna. Jawa anak saya yang kelas 6 SD nggak ngomongnya aneh-aneh. Ayah, kalau Ganjar itu temannya Hitler bukan? Coba, itu kan pengaruh. Saya nggak tahu. Diajak ngobrol, orang ngopan si dakep gitu, ilmu hayo kikian beri Nah, generasi itu dan sekarang udah masuk menjadi pemilih dan jumlahnya besar. Jadi Kang Komeng ulah nganalkeun we ngajualan kabah kudu rada saeutik. Hayang menang mah nambah Jualan Madinah lah. Menang. Nah ini saya kira juga bagian yang kedua kaum ibu-ibu. Ini Pak Ganjar juga memberikan sebuah gambaran tentang pentingnya kita merawat dan mengoptimalkan ibu-ibu. Ada kelemahan di generasi Gen Z sama milenial, rada males ke TPS, kata teknis pasti. Ya, jadi kalau prediksi tadi dari sekian itu mungkin sekian persen. Nah tapi ini bisa dimotivasi kalau ibu-ibunya juga berjalan. Saya nggak tahu nih relawan kita, ibu-ibu bisa mengemas, Ibu Atikoh bisa kita datangkan dan kita bisa undang beliau untuk bisa menjadi sosok yang bisa dan dia senang olahraga. Saya kira itu gambaran secara umum Bung Andre, mungkin lebih konkret detail nanti tentu ini diimbangi. Nah ini ada time schedule, hati-hati bapak-bapak, waktu kita sempit. Saya ingin konsolidasi relawan ini selesai paling lama di bulan pertengahan September. Setelah itu kita turun semua ke lapangan membagi tugas. Lalu ada lagi waktu nanti kita ada TOT, dan silakan tempat ini Bung Andre untuk dijadikan pelatihan relawan mulai di level provinsi, kabupaten maupun kota sebelum mereka kita terjunkan. Dan tentu kita perlu ada billboard minimal 5 di setiap kabupaten, lalu seragam, dan yang lebih penting lagi papan nama. Wah hebat gitu-gitu. Dimana duitnya eta teh? Saya kecaan apa? Bedah balok. Tapi Bung, kalau kita hitung-hitung, saya coba sama Pak Suwardi hitung sama teman-teman yang lain, menginventarisir kebutuhan ya untuk bisa 17 juta itu ya memang angkanya ya anggaplah 2 triliun misalnya, lebih bahkan ya tuh Pak orang guys udah pada nyawa duit 2 triliun teh mau kumaha. Jadi 2 triliun teh dikelola bukan Eka itu? Bukan, ini mah dari rancangan jumlah jamre. Nah, itu dengan partai. Kalau itu dibagi relawan aja kan. Dibagi 17 juta dan 100.000 seseorang. Cukup. Hah? Cukup. Ya kan murah sebenarnya ya. Orang kayak jadi anggota dewan. Nah ini faktanya loh, dan itu kos politik. Saya tidak berarti saya menyiapkan ada uang sejumlah itu, tapi kebutuhannya seperti itu. Soalnya dihitung.
Ya, mulai dari atribut, mulai belum operasionalnya dan sebagainya. Kalau kita bercerita menang, nah ini Bung Andre yang kita ingin mengintensifkan komunikasi dengan partai-partai pengusung yang nanti menjadi ya klaim pertama kemenangan itu kan, dan kita tidak apa-apa. Toh kita berdedikasi karena yakin ingin negara ini lebih baik dan meyakini sosok kepemimpinan seorang Ganjar Pranowo kan. Jadi kita mah sudah tegak lurus dan langsung, tidak berpikir kursi, tidak berpikir apa. Kita mah berpikir bagaimana caranya Ganjar menang. Setuju ya? Nah itu saya kira pemikiran-pemikiran kita. Jadi nanti silahkan didiskusikan. Tapi saya mewakili para inisiator, terutama Bung Herimos, Kang Budi untuk menyampaikan secara jelas. Nah, alhamdulillah hari ini hadir di tengah kita Bung Andreas Parera yang tentu sudah sangat tahu dan paham, karena beliau juga adalah kader GMNI di Kota Bandung dan sekolahnya juga di Bandung dan besar di lingkungan Jawa Barat. Tetapi hari ini mewakili teman-teman dari Bung Andre ini dari NTT ya. Tapi tetap jiwa dan pikirannya berada di Jawa Barat, sebab saya tahu keluarga, istri dan anaknya juga dan pacarnya juga di Jawa Barat. Dulu pacaran bareng. Masih dosen beliau di Parayangan. Nah, saya kira itu ya teman-teman, nanti ada buka ruang dialog. Kalau salah silakan, saya tidak membatasi waktu, tapi kira-kira. Nah harapannya sebetulnya Bung Andre hari ini pemaparan dari para partai politik di Jawa Barat. Nah Pak Ono tadi malam konfirmasi kepada saya, minta maaf bahwa dia harus mengikuti acara di ulang tahun Jawa Barat ya. Tapi diusahakan setelah acara itu akan juga hadir ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bung Andre juga memberikan motivasi lain. Tetapi kalau juga tanya tadi, sebetulnya baik PDI, P3 dan Hanura sudah menyampaikan ya tadi angka-angkanya seperti